Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan peraturan wali kota yang mengizinkan pembelajaran tatap muka atau PTM kembali digelar pada PPKM level 3. Sejumlah sekolah di Kota Bandung mulai melakukan persiapan jelang PTM. Sejumlah sekolah di Kota Bandung mulai menyiapkan sarana dan prasarana di sekolah menjelang PTM yang akan segera digelar. Di SMA Badan Perguruan Indonesia, BPI 2 yang terletak di Jalan Burangrang, Kota Bandung, pihak sekolah mengaku telah menyiapkan sejumlah sarana dan prasarana untuk kebutuhan PTM sesuai dengan ketentuan dari Dinas Pendidikan. Di antaranya menyiapkan pemeriksaan suhu di pintu masuk, menyediakan tempat mencuci tangan dan hand sanitizer, serta menyediakan rambu-rambu menjaga jarak dan penerapan protokol kesehatan di lingkungan sekolah. Menurut pihak sekolah, jika PTM digelar, selain membatasi jumlah siswa hanya 50% dari total kapasitas, jam belajar juga akan dibatasi maksimal 3 jam per harinya. Selain itu, setiap siswa hanya diberi kesempatan untuk melaksanakan PTM 1 kali dalam seminggu. Guru menyampaikan materi di kelas ya, umpamanya anak 8 itu di sekolah secara tatap muka, yang lainnya di rumah pun juga mengikuti, Pak. Karena dengan adanya learning management system itu ya Pak, dengan menggunakan IT begitu ya kan, insya Allah itu juga anak itu bisa mengikuti itu ya Pak, baik yang di rumah maupun yang di sekolah seperti itu. Jadi tidak 2 kali pembelajaran itu ya Pak. Persiapan juga dilakukan di SD Negeri 113 Banjarsari, Kota Bandung. Selain menyiapkan sarana dan prasarana wajib untuk penerapan protokol kesehatan, pihak sekolah saat ini tengah menyusun sistem pembelajaran yang akan digunakan pada saat PTM berlangsung untuk memastikan semua siswa mendapatkan kesempatan belajar yang sama jika ada orang tua murid yang tidak mengizinkan anaknya mengikuti PTM. Menurut pihak sekolah, dengan jumlah siswa yang mencapai sekitar 1.000 orang, pihaknya akan membatasi hanya 10% siswa per kelas atau sekitar 8-9 orang saja yang bisa mengikuti PTM. Sementara sisanya tetap melakukan PJJ. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya potensi kerumunan di sekolah. Selain dari itu, kami mempersiapkan Satgas COVID-19 khusus di SDN 113 Banjarsari untuk menanggulangi kalau terjadi nanti kerumunan. Begitu. Jadi kami sudah kerjasama dengan pihak Puskesmas, dengan Satgas COVID-19, berikut dengan Satgas COVID yang ada dibentuk oleh sekolah. Kalau untuk jam belajarnya sendiri nanti maksimal berapa jam, Pak? Kalau di aturan itu ada yang 2 jam, ada yang 4 jam. Kemungkinan besar untuk awal kayaknya 2 jam dulu. Maksimal 2 jam. Adanya PTM yang akan segera dilakukan ditanggapi beragam oleh orang tua murid. Kalau saya sih setuju aja, tetapi dengan catatan mungkin dari pihak sekolah untuk semua guru divaksin, terus untuk prokesnya juga benar-benar diperketat lagi gitu kan. Ya mungkin ini aja untuk lebih ditingkatkan lagi lah untuk prokesnya itu gitu kan. Memastikan keamanan. Nah, itu betul, keamanan yang pasti itu. Kalau untuk saat ini aku belum setuju sih untuk mengizinkan anakku masuk sekolah ya PTM. Karena dengan kondisi kasus masih belum stabil ya, masih naik turun. Permasalahannya apakah pihak sekolah mau menjamin, ini kebetulan anakku SD ya, dan untuk usia SD kan belum ada vaksin nih, kecuali SMP, SMA. Nah, pihak sekolah bisa nggak menjamin anak-anak kita selama PTM? Apakah ada yang sakit? Misalnya anak kita datang berangkat sekolah, kondisi sehat, pulang-pulang gerges, maksudnya masuk angin sedikit aja kita orang tua udah parno gitu. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Hikmat Ginanjar, mengungkapkan saat ini pihaknya tengah melakukan evaluasi ke sekolah-sekolah di Kota Bandung untuk dilihat kesiapannya menjelang PTM. Hasil evaluasi tersebut nantinya akan dilaporkan ke Satgas Kota Bandung untuk kemudian ditentukan kapan PTM akan digelar. Selain itu, Hikmat juga belum bisa memastikan kewajiban vaksin bagi guru dan peserta didik sebagai salah satu syarat menggelar PTM. Pasalnya, hingga saat ini, cakupan vaksin bagi remaja di Kota Bandung masih rendah. Ditambah lagi, kebijakan tersebut akan sulit dilakukan bagi siswa SD dan TK yang belum diperbolehkan menerima vaksin. Kita akan menunggu kebijakan dari kementerian ataupun dari unit yang terkait seperti Dinas Kesehatan, apakah memang untuk anak yang usia sekolah dasar 7-12 ini akan vaksinasi atau bentuknya seperti apa, kita sedang menunggu. Artinya belum ada kepastian apakah wajib vaksin atau tidak, Pak ya? Ya, kita sedang menunggu kebijakan itu. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Bandung, hingga 29 Agustus, capaian vaksinasi remaja usia 12 hingga 17 tahun baru mencapai angka 37.000 orang penerima dosis pertama atau 16%
dari total sasaran vaksinasi remaja yang berjumlah 238.000. Sementara untuk guru dan tenaga pendidik, pemerintah memastikan capaian vaksinasi sudah mencapai 100% dari total sasaran 34.000. Franky Wijaya, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.